saya turut berduka atas kepergian Baba hari ini kemarin semalam ya. Gimana Ustaz bisa ceritain sedikit ini kronologis Baba mungkin seperti apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentunya kami baik anak maupun menantu cucu yang tinggal merasakan duka yang amat sangat dalam atas wafatnya Bapak Haji Oman Marzuki. Mudah-mudahan almarhum senantiasa dirahmati oleh Allah, diampuni segala dosanya, dan tentu berharap ditempatkan di Allah min riyadil jannah. Dan doakan kami yang ditinggal diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan dalam menghadapi ujian cobaan. Baba ini usianya sudah 90 tahun lebih. 90 tahun ya, 92 ada. Apa 9? Hampir 90. Hampir 97, 87. 87 tahun usia Baba. Jadi memang sudah sangat tua. Tapi yang menarik gitu ya, Baba ini orang yang hampir bukan tidak pernah sakit. Sakitnya tuh sakit-sakit biasa aja gitu. Sakit ya. Kalau orang bilang mungkin sakit kepala, ya kan, atau batuk, pilek, penyakit-penyakit zaman dulu yang rutin gitu biasa orang alami. Dan nggak ada tuh penyakit darah tinggi atau ginjal atau jantung dan lain-lain sebagainya. Jadi memang kepergiannya dibilang mengagetkan karena memang tidak sakit ya, tapi dibilang penuh persiapan juga. Memang 1 bulan ya kurang lebih ya men, Baba memang sudah beda artinya secara selera makan sudah beda, secara komunikasi sudah beda, secara interaktif juga dengan kita sudah beda, sehingga kita mulai berpikir dan mulai mempersiapkan diri nih. Kalau ada sesuatu yang mulai beda, maka bisa saja gitu kita sedang diajak untuk persiapan mental, persiapan diri. Kalau gitu satu waktu Baba akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar saja gitu, nggak ada rumah sakit, masih ya orang-orang sakit apa ya, sakit tua gimana ya, artinya gini, nggak sakit tapi ya memang badannya lemah, ke kamar mandi ditemani, terus mau apa-apa ya perlu dilayani gitu. Penyakit orang tua sudah 87 tahun. Nah masih bercanda itu, semalam tuh katanya masih bercanda sama cucunya, sama anak-anaknya, udah pada datang semua, udah pada dipeluk-pelukin, masih bisa interaksi ngobrol. Nggak lama meninggal. Nah, jadi dibilang ngagetin ya enggak, dibilang meninggal karena sakit juga ya enggak gitu, karena memang ya Baba dengan segala kehidupannya begitu aja dari dulu. Makan masih sate kambing, duren masih doyan, manggis gitu, waktu pas besuk masih makan gitu, dilarang nggak mau. Sudah kesenangannya biarlah dinikmatin gitu. Nah jadi ya Masya Allah ya, kalau melihat kehidupan Baba dengan segala nikmat patut kita syukuri. Dan tentunya sekali lagi tidak ada yang abadi di dunia ini, semua pasti akan berpulang dan kembali, termasuk Baba Haji Oman pun pada akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok Baba yang seperti apa sih semasa hidupnya Baba? Tapi ya. Baba tuh orangnya ceria aja gitu. Jadi dari saya kecil saya nggak pernah lihat Baba yang
marah keras gitu ke anak-anak dan almarhum orang yang sangat-sangat bertanggung jawab. Jadi saya 10 bersaudara, tapi almarhum selalu bilang, gua aja yang cari duit, lo semua sekolah yang tinggi. Jadi walaupun pendidikan Baba nggak tinggi, tapi dia pengen anak-anaknya jadi sarjana semua gitu. Dan sebenarnya saya nggak pernah mau mikir kalau orang tua akan pergi gitu, tapi di tahun ini tuh Bapak seperti udah mempersiapkan semuanya. Jadi dia sudah bagi-bagi, ini bagian buat si A, ini bagian buat si B, semuanya dapat. Sampai Bapak tuh mikirin cucu-cucu nanti harus dikasihin tanah. Jadi Bapak siapin sampai untuk persiapan adalah Bapak yang nanti dipersiapkan untuk tolong dibuatin aja pesantren atau masjid biar banyak nanti yang belajar di situ. Jadi saya nggak harapnya ternyata Bapak tuh bukan cuma hidup, nggak cuma bikin diri sendiri, tapi sampai anak cucu pun Bapak nggak pengen ada yang susah. Ada pesan mungkin dari Bapak untuk anak-anak cucu? Gue kemarin tuh mama bilang ada jalan di depan rumah ini yang emang biasa orang pada pakai. Jadi Bapak cuma pesen itu jalanan udah saya beli, tapi jangan diambil ya biar orang pada tahu. Insya Allah jadi ya. Ustaz, mungkin besok mertua yang seperti apa? Baba itu apa ya? Kalau buat saya kalau ketemu Baba itu udah kayak temen. Baba juga nganggap saya juga udah kayak temen ngobrolnya gitu. Mau ngobrol apa sama Baba tuh, misal mau ngobrol kebun, mau ngobrol tanah, mau ngobrol apa saja. Kalau kita datang tuh Baba asik, kalau sama saya itu asik. Artinya kan kalau orang sama mertua tuh kadang-kadang canggung, ada jarak. Mertua dengan mantu juga kadang-kadang berasa berjarak gitu. Tapi kalau Baba ke saya yang saya rasakan ya, dan Baba juga mungkin ke mantu-mantu yang lain seperti itu. Tapi yang saya alami ya apa aja Baba cerita. Mau ngobrol, mau konsultasi, padahal secara umur ya tua beliau, pengalaman yang juga banyak beliau, tapi Baba tuh nggak sungkan buat nanya ke saya. Dan saya pun juga akhirnya memperlakukan Baba tuh juga dalam tanda kutip tidak seperti mertua gitu, tapi kayak temen ngobrol, cuman lebih tua aja usianya gitu. Asik aja, udah enjoy aja saya tuh sama Baba. Makanya dibilang kehilangan ya sangat kehilangan, karena selalu ceria, selalu bercanda, selalu guyon. Baba tuh orangnya hampir gak pernah marah, gak pernah ada sakit hati, gak pernah ada tersinggung. Mau kayak apa dibercandain, padahal ya saya mantunya, usianya juga jauh lebih di bawah beliau, tapi gak pernah tuh ada marah, tersinggung. Semuanya happy, senang, bercanda, ketawa gitu. Nah, dan sekarang ya sosok itu sudah tidak ada lagi gitu, karena sudah pergi meninggalkan kami semua. Tapi kenangannya, kebaikannya tentu akan terus bersama dengan kami. Kenangan apa Ustaz yang tidak terlupakan sama Ustaz? Waktu berapa ya? Ada 2-3 minggu lalu Baba pas sakit nggak mau bangun, nggak bisa bangun, nggak bisa ngomong. nggak bisa bangun, nggak bisa ngomong, diem aja di kamar. Singkat cerita saya bilang, ya kita ke rumah Baba yuk. Baba nggak bisa bangun, takut nanti ngeganggu. Udah kita datang saya nih. April di dalam duluan kan, Baba masih diem, ngomong nggak apa gitu kan, saya masih di depan gitu. Pas April keluar, yang tuh Baba tuh di dalam. Oh iya, wah begitu saya datang, Baba bangun, Minta keluar. Kalmet, ayo kita keluar ke depan, biasa gitu. Ada kebiasaan Baba beliau kan bareng sama saya, duduk di depan ngobrol. Ayo Met, Pak, gimana sih? Berapa hari kagak ngomong, kagak apa. Sekarang ngomong, ayo, gue bosan di sini, ayo kita keluar. Ngobrol lah kami di luar tuh, makan, mandi, bercanda, ya kan?
Wah, pokoknya kebiasaan Baba yang selama ini kami lakukan di depan tuh kami bercanda gitu. Sampai itu orang ya yang datang tuh kaget gitu. Terus adik-adik kakak-kakak April apa namanya ipar saya datang lah. Ini bagaimana sih? Bapak udah hari kagak mau bangun, kagak mau ngomong. Soalnya datang ngomong, wah, saya bilang, ini orang tua itu kadang-kadang ya jangan dilarang-larang. Dia mau apa aja silakan. Jangan takut ini, takut itu. Mau ke depan, bawa ke depan. Biasa ngobrol, ajak ngobrol. Mau makan apa? Kasih aja. Selama itu tidak berbahaya pada dirinya. Itu yang bikin dia fresh. Lalu ngobrol kami semua di sini. Sampai besok tuh masih segar, ketawa-ketawa. Kami datang pun juga masih ketawa, masih apa ya. Sampai pada akhirnya ya apa ya, last minute lah ya. Detik-detik mau wafat itu yang kemudian ya Baba kayak nungguin semuanya gitu. Semua anak-anak itu dipelukin satu-satu. Sampai terakhir siapa yang datang? Kak Dede datang. Baru rumahnya jauh di Palu. Baru Bapak kemudian selesai. Jadi kayak mau ngabisin untuk melihat semua putra putrinya memeluk satu-satu. Setelah Kak Dede, Bapak wafat. Setelah meninggalnya setelah dipeluk anak-anak. Iya, Atau lagi satu-satu. tidur apa gimana? Emang tiduran. Oh, lagi tiduran. Jadi udah nggak ngomong, cuma Respon. bibirnya tetap diterakinin kan, jadi la ilaha illallah, jadi tetap yang lidahnya sudah tarik ke dalam, masuk ke dalam, jadi udah gitu la ilaha illallah tetap ngikutin. Nah ini kan kita bersepuluh, rumahnya udah beda-beda semua, jadi diteleponin satu-satu. Ada yang paling jauh rumahnya di Palu, agak lagi datangnya. Setelah kakak saya itu datang, udah duduk melihat, dia melihat, udah. Jadi semua melihat detik. Jadi semua alhamdulillah melihat, tapi itu sama bapak. Mbak April merasakan pelukan hangat terakhir Abah seperti apa? Jadi saya itu baru datang, saya juga agak syukur gitu ya Allah, sambil berdoa semoga kuat. Saya duduk di samping kanan bapak. Bapak itu yang mungkin lagi ngerasain sakit ya, jadi tangannya tuh dia gini-gini sendiri. Alhamdulillah, tiba-tiba dia angkat badannya, dia peluk saya bilang jangan berhenti ya, alhamdulillah terus biar Allah nemenin terus, kita ketemu lagi di surga Allah insyaallah. Tunggu dia sambil mulai bibir ini pada mulai kita kasihin, kita kasihin air. Jadi itu nggak lama, jadi dari kalau mama bilang dari pas maghrib Baba pengen bebersih ke kamar mandi. Jadi dari sehari dua hari itu Baba udah bilang beres-beresin semua, tirai cuci ya, beresin, mau ada tamu, udah ada yang nunggu di depan datang, baju itu udah datang. Baba nggak ada tamu, nggak apa-apa, beresin. Nah terakhir mau maghrib dia pengen bebersih diri sendiri. Mama bilang kan karena memang selama ini kan ya mandiin, udah sih sama mama aja, terus dia geser banget sendiri, tapi kan udah gak kuat ya, nggak kuat. Jadi akhirnya digotong lagi ke tempat ibu, terus lalu minta mau nginjek lantai, injek lantai, udah selesai langsung berasa udah apa namanya, udah gelap. Akhirnya dipindahin tempat tidurnya ke depan, macam-macam. Kita nungguin kakak-kakak sambil ditalkinin. Ya, semoga tenang, amin. Semoga diampuni segala dosa, amal ibadah diterima. Pak Ustadz, Mbak April, rencana pemakaman sendiri bagaimana? Apa memang ada alasan tersendiri dimakamkan di TPW Jabar? Ya, pertama alhamdulillah pemakaman dan prosesinya juga sudah berjalan, sedang menunggu informasi dari penggalian
rencana di mana TPU Joglo ya, TPU Joglo tidak jauh. Nah, berharap dekatnya jarak rumah dengan pemakaman itu memudahkan kita ini ya, keluarga bisa berziarah dengan gampang, dengan mudah gitu. Nah, dipilihlah yang paling terdekat adalah di Joglo ini. Ya mudah-mudahan tidak ada halangan sampai proses pemakaman selesai, dan insya Allah ya kami semua yang masih hidup juga tidak melupakan ya Bapak yang sudah wafat untuk bisa mendoakan, tentu juga berziarah. Terakhir mungkin Mbak April, ini kan sebentar lagi memasuki bulan Ramadan ini, seperti apa mungkin berat menghadapi momen hangat bersama ayah. Kemarin tuh kita sempat ngobrol sama bapak, ya Pak, sehat ya, kan sebentar lagi Ramadan, nanti kita lebaran, kita beli baju, terus ada THR gitu, bercanda-bercanda. Terus bapak mau baju baru, kata dia, nah, kita nanti ke mall ya, katanya, kamu sini aja, kata dia gitu. Jangan ngomong gitu Mbak, sehat, harus sehat. Iya, dia masih bercanda-bercanda gitu. Dia memang selalu bilang, dia ini pertama kali Ramadan. Kalau tahun lalu dua mertua yang udah pergi, itu aja udah cukup membuat rumah sepi banget. Apalagi sekarang nggak ada Abah gitu yang biasanya cuma bercandaan. Jadi ya mungkin agak lebih sepi lagi. Kita insya Allah setiap hari, setiap puasa akan terus doa buat saya untuk puasa. Semoga anak-anak saya, cucu-cucu juga kita kelak ya bisa terus ngedoain nenek kakeknya. Dan ya inilah hidup kan, ada masanya, masa kita dewasa nanti. Ya, Ustadz sama Mbak April, nggak mungkin tahun ini momen Ramadan juga sama-sama ibu sama bapak sama abah juga udah nggak ada. Ini momen pertama kalian berdua mungkin kedua orang tua yang cuma hanya tinggal mama. Gimana Ustadz? Ada kebiasaan yang kangen ya? Cara mudah masuk surga itu lewat bakti kepada orang tua. Saya sudah nggak punya orang tua lagi, itu yang paling saya tangisi. Kebersamaan, perhatian baik saya kepada ayah emak maupun perhatian ayah emak kepada saya, ini tidak bisa lagi saya dapatkan, tidak bisa lagi saya dapatkan. Tapi masih ada Bapak, itu berharap ya Bapak juga tetap bisa menjadi pintu surga bagi kami. Tapi ternyata tidak sampai Ramadan tahun ini Bapak harus pergi, tinggal mama. Mudah-mudahan kami masih bisa menyisakan ya bakti yang masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk kami lakukan kepada mama, orang tua juga yang tinggal satu-satunya ini ya, tinggal satu-satunya. Dan mudah-mudahan mama ya umur sehat, kami bisa terus berbakti kepadanya. Mudah-mudahan ya kalau bahasa saya sama April, insya Allah Bapak, ayah, emak pada ketemu dah di alam barzah dan ngumpul bareng, lihatin kita semua nih, anak-anaknya, mantunya, cucu-cucunya, dan mudah-mudahan satu hari juga kita akan kumpulkan lagi oleh Allah bersama-sama. Itu pasti sangat-sangat
saya belum pernah ngalamin Ramadan ini nggak ada orang tua, tapi sebentar lagi Ramadan akan datang. Kebayang ya apa rasanya biasanya orang tua yang selalu mengingatkan, membangunkan. Ya, kalau kita sahur, kadang kita anak muda suka begadang, sama ayah bangunin. Sekarang udah nggak ada lagi yang bangunin, nggak ada lagi yang ingetin, nggak ada lagi yang ngasih nasihat. Pasti terlalu ya sangat-sangat sedih lah, membayangkannya aja udah sedih. Tapi mudah-mudahan ya kami kuat, jadi dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih.